Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Embun Sariwulan dengan NIM 190298083 dari Pendidikan Matematika C akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran matematika yang telah saya rancang untuk kompetensi dasar, yaitu 3.6, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, yang mana media pembelajaran yang saya manfaatkan untuk mencapai KD tersebut adalah GeoGebra, Edoples, dan Edmodo, yang mana pada GeoGebra saya gunakan untuk membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, sedangkan pada Edoples yaitu saya gunakan untuk menyajikan media pembelajaran interaktif yang di dalamnya terdapat materi, contoh soal, dan juga pelaksanaan kuis. Selanjutnya, yaitu di Edmodo, yang mana Edmodo ini akan saya jadikan sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana nanti di dalamnya terangkum produk yang telah dihasilkan melalui GeoGebra dan Edoples tadi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai skenario pembelajaran yang dilaksanakan melalui Edmodo ini, yang mana dalamnya nanti ada penggunaan produk dari GeoGebra dan Edoples. Pertama kali yaitu kita login ke dalam akun Edmodo kita. Di sini saya telah login sebagai seorang guru yaitu Embun Sariwulan, dan di sini terdapat kelas yang akan saya ampu, yang mana KD yang disajikan itu berada pada kelas 8. Berarti kita masuk pada kelas yang kita ampu yaitu 81 Matematika SMP. Selanjutnya terlihat ini adalah tampilan dari kelas yang saya ampu, dan ini adalah kode kelasnya, yang mana ini telah saya bagikan terlebih dahulu kepada para siswa, sehingga siswa bisa langsung bergabung ke dalam kelas ini untuk mengikuti pembelajaran. Kita masuk kepada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, yang mana pertama kali di sini saya membuka pembelajaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca salam dan menanyakan para siswa, kemudian meminta para siswa untuk membaca basmalah dan berdoa untuk mengawali pertemuan pertama pada semester genap ini, yang mana dengan membaca doa tadi diharapkan dapat memperlancar kegiatan pembelajaran pertama kita pada semester ini, yang mana telah ada beberapa siswa yang telah merespon postingan pertama saya, yaitu ada Airil Furkon, Adelia Mahendra, dan Yuli Artika. Yang mana selanjutnya setelah saya buka pembelajaran, dilanjutkan dengan pengisian absensi kehadiran, di mana seluruh siswa yang telah hadir, saya minta untuk mengisi absensi kehadiran dengan cara mengetikkan hadir pada di sini. Dan terlihat telah ada 3 pengumpulan dari siswa, yang mana pengumpulan ini telah dinilai. Berarti para siswa memperoleh poin yaitu 100. Berarti ada 3 yang telah mengumpulkan dari 3 seluruh siswanya. Berarti seluruh siswa yang berada dalam kelas saya telah mengisi absensi kehadirannya. Selanjutnya, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan melanjutkan membahas atau memberitahu kepada siswa mengenai apa materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini, yang mana di situ materinya adalah mengenai teorema Pitagoras dengan kompetensi dasar yaitu 3.6, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian 4.6 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian, indikator pencapaian materi yang dituju pada pertemuan pertama ini yaitu ada 3, yang mana 3.6.1 yaitu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Kemudian 3.6.2 yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Kemudian 4.6.1 menerapkan dan
menerapkan teorema Pitagoras dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama itu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras dengan benar, kemudian menyelesaikan soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dengan benar, dan menerapkan teorema Pitagoras dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang tepat. Yang mana di sini ini telah dibaca juga oleh para siswa dan terlihat telah ada satu yang menyukai. Kemudian setelah saya menyampaikan mengenai materi apa, KD apa, dan indikator serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, selanjutnya di sini saya akan masuk kepada kegiatan inti pembelajaran. Yang mana di sini yaitu saya membagikan media pembelajaran interaktif mengenai teorema Pitagoras ini. Yang mana media pembelajaran interaktif ini yaitu berupa ada file dari Edoples, yaitu di dalamnya menyediakan mengenai materi pembelajaran. Yang mana di sini telah saya lampirkan filenya, kemudian dengan ketentuan bahwasanya pada materi membuktikan teorema Pitagoras, siswa diharapkan untuk mencermati file GeoGebra yang dilampirkan, dan diharapkan siswa menulis kesimpulan, kemudian diupload pada forum selanjutnya. Nah, yang mana file GeoGebra tersebut adalah ini, yang mana di dalamnya itu memuat media pembelajaran yang bertujuan untuk membantu dalam memeriksa kebenaran dari teorema Pitagoras. Kemudian saya memerintahkan para siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik berdasarkan media pembelajaran interaktif, yaitu dari Edoples dan juga GeoGebra yang telah saya sajikan ini. Kemudian, saya juga tidak lupa memerintahkan siswa untuk mengerjakan kuis, yang mana kuisnya itu telah ada tersedia pada media pembelajaran Edoples. Dan juga jika ada siswa yang ingin bertanya, maka disilahkan untuk bertanya melalui forum komentar ini, atau bisa juga para siswa mendiskusikan bersama dengan teman yang lain, yaitu pada kelompok kecil yang telah saya bagi sebelumnya. Yang mana pada postingan ini telah ditanggapi oleh para siswa, yaitu ada Airel Furkon. Baik Bu, terima kasih Bu. Baiklah, kita masuk kepada tampilan media interaktif, yaitu mengenai teorema Pitagoras, yang mana media ini saya hasilkan melalui Edoples. Mana di sini tampilannya teorema Pitagoras, di sini ada profil, itu tampilannya mengenai siapa yang menghasilkan atau merancang media pembelajaran ini. Kemudian play, yaitu berarti kita mulai penggunaan media pembelajaran interaktif ini. Nah, di sini ada pilihannya silabus, materi, contoh, dan kuis. Pertama kali kita masuk pada silabus, mana ini menyediakan nilai kompetensi dasar, kemudian indikator yang dituju, dan tujuan pembelajaran. Kembali ke home, kemudian kita masuk kepada materi. Mana materi pembelajarannya yaitu ada latihan tentang teorema Pitagoras, kemudian membuktikan teorema Pitagoras, dan menerapkan teorema Pitagoras dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Jika kita ingin melihat materi sebelumnya, ini kita kembali ke home, kemudian kita masuk kepada contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, dan juga contoh-contoh soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang terakhir yaitu ada kuis, di mana siswa bisa melakukan kuis, yaitu ketika siswa telah menyelesaikan soal terakhir, maka siswa langsung mengetahui berapa nilai yang diperolehnya. Di sini telah terdapat bahwa nilai yang diperoleh yaitu benar 3 dan salah 0. Kemudian setelah selesai, kita kembali ke home. Kemudian jika kita ingin ulang kembali dan bisa replay, kita bisa melihat silabusnya kembali, materi, contoh, kita telah menggunakannya, bisa demikianlah tampilan dari media pembelajaran interaktif yang saya rancang menggunakan aplikasi
Selanjutnya yaitu mengenai file GeoGebra yang di dalamnya memuat mengenai pembuktian kebenaran teorema Pythagoras, yang mana di sini telah disediakan medianya. Kemudian di sini diberikan petunjuk mengenai penggunaan media ini. Yang pertama yaitu geser titik A dan B sehingga diperoleh segitiga siku-siku ABCD ABC yang diinginkan. Yang mana berarti titik B ini bisa kita geser. Kemudian yang A ini juga bisa kita geser. Nah, kemudian catat panjang AC, AB. Dan hitunglah luas persegi AC, FG, dan BCED. Kemudian, petunjuk selanjutnya geser luncuran HI, H2, H3, H4, dan H5 dari 0 menuju 1 secara perlahan. Berarti di sini digeser secara perlahan. Dan mohon maaf sebelumnya ini harusnya yang H5 berada di posisi 0. Kita geser secara perlahan. Kemudian H2 juga kita geser secara perlahan. Kemudian H3. Kemudian H4. Dan yang terakhir H5. Nah, setelah itu siswa diminta perhatikan apa yang terjadi pada persegi ABIH. Kemudian, siswa diminta untuk menghitung luas persegi ABIH yang diperoleh dan membuatkan kesimpulan yang berkaitan dengan luas ketiga persegi. Yang mana di sini ada perseginya yaitu ACFG, kemudian ada BCED dan juga ABIH. Yang mana setelah itu siswa diminta untuk memberikan atau mengupload kesimpulan yang telah diperolehnya itu pada forum yang disediakan pada Edmodo. Begitulah tampilan dari media pembelajaran yang saya rancang, yaitu pada aplikasi GeoGebra, yang mana di sini difokuskan pada pembuktian rumus kebenaran teorema Pythagoras. Selanjutnya, setelah saya menyajikan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Edoplas dan juga file GeoGebra untuk meminta para siswa membuktikan kebenaran teorema Pythagoras, selanjutnya saya juga menyediakan atau menyajikan buku paket pembelajaran, yang mana tujuan dengan menggunakan buku paket pembelajaran ini yaitu untuk memperkaya siswa untuk tidak hanya berfokus kepada materi pembelajaran yang disediakan pada file Edoplas yang disediakan tadi. Yang mana di sini saya mengatakan, berikut Ibu bagikan buku paket kelas 8 semester 2 yang mana diharapkan dapat membantu serta memperkaya pengetahuan siswa mengenai pemahaman teorema Pythagoras. Yang mana materi teorema Pythagoras yang kita bahas pada hari ini yaitu pada bab 6 halaman 1 sampai 23. Nah, jika para siswa juga ingin bertanya atau ada kebingungan dalam membaca materi dalam buku paket ini, ya bisa bertanya melalui kolom komentar atau bisa mendiskusikan bersama temannya pada kelompok yang telah dibagi sebelumnya. Ini merupakan tampilan dari buku paket yang telah saya berikan atau telah saya sajikan untuk para siswa. Yang mana ini pada bab pertama yaitu membahas mengenai teorema Pythagoras. Dan disinilah para siswa diminta untuk bisa membaca buku ini untuk memperkaya pengetahuannya dan tidak hanya berfokus kepada materi pembelajaran yang disajikan melalui media pembelajaran interaktif sebelumnya. Selanjutnya yaitu saya melanjutkan kegiatan pembelajarannya yaitu saya menyajikan forum untuk pengumpulan kesimpulan pembuktian teorema Pythagoras, yang mana instruksinya di sini saya meminta para siswa untuk mengupload kesimpulan yang telah diperolehnya mengenai pembuktian teorema Pythagoras berdasarkan file GeoGebra yang telah disajikan sebelumnya. Dan terlihat di sini masih belum ada siswa yang mengumpulkan. Jadi, semua kesimpulan berdasarkan file GeoGebra ini, siswa diminta untuk mengumpulkannya di sini.
Selanjutnya, karena sebelumnya siswa juga telah melaksanakan kuis, yaitu pada media pembelajaran, interaktif pada Edoples, kemudian juga telah membuat kesimpulan yang diupload di forum ini. Kemudian, saya memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran teorema Pitagoras pada hari ini, yang mana disimpulkan bahwasannya teorema Pitagoras merupakan teorema yang menjelaskan hubungan antara tiga sisi-sisi segitiga siku-siku, yang mana sesuai teorema Pitagoras, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Kemudian kita tadi juga dalam buku paket dan juga pada media pembelajaran interaktif telah banyak disediakan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras ini, yang mana ini bisa digunakan pada bangun datar dan juga bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya melanjutkan postingan dengan memberikan tugas 1 teorema Pitagoras, yang mana di sini saya memberikan instruksi kepada siswa untuk mengerjakan soal yang terdapat pada buku paket matematika kelas 8 yang telah saya bagikan sebelumnya. Yang mana bukunya tadi adalah ini, buku paket matematika ini, yaitu dengan ketentuan yaitu dikerjakan pada kegiatan Ayo Berlatih 6.1 pada halaman 11, yaitu soal 1, 3, dan 5. Serta kegiatan Ayo Berlatih 6.2, yaitu pada halaman 22, soal nomor 6 dan 8. Di mana siswa di sini diharapkan untuk menuliskan jawabannya pada buku latihan, lalu di-scan dan di-upload di sini sebelum pertemuan selanjutnya. Dan saya mengucapkan selamat bekerja dan tetap semangat pada siswa. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, di sini saya meminta para siswa untuk memilih salah satu opsi terkait pemahaman terhadap pembelajaran hari ini berdasarkan media pembelajaran yang telah saya sajikan, yang mana tadi telah saya menyajikan media pembelajaran interaktif, yaitu yang telah dihasilkan melalui Edoples dan juga file GeoGebra dalam pembuktian kebenaran teorema Pitagoras. Dan di sini terlihat telah ada 2 orang yang memilih paham. Kemudian selanjutnya yaitu saya mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian mendoakan semoga ilmu yang diperoleh dari pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi siswa dan mengucapkan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan mengingatkan kembali siswa untuk mengupload hasil kesimpulan mengenai pembuktian teorema Pitagorasnya dan tugasnya. Meminta siswa untuk tetap semangat dan jaga kesehatan. Kemudian mengakhiri dengan salam. Dan tidak hanya itu, di sini saya juga menyimpan mengenai materi pembelajaran yang telah disajikan tadi dalam folder, yang mana ini bertujuan agar suatu saat nanti ketika materi ini dibutuhkan kembali, maka siswa tidak perlu khawatir dengan men-scroll ke bawah kelas. Namun ia bisa langsung saja menuju ke folder, kemudian mengambil apa materi yang akan dibutuhkannya begitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu terkait dengan presentasi media pembelajaran yang telah saya rancang, yaitu untuk pemenuhan KD 3.6 dan 4.6 pada kelas 8 SMP semester 2, yang mana materinya itu terkait teorema Pitagoras, yang mana tadi saya memanfaatkan GeoGebra untuk pembuktian kebenaran teorema Pitagoras, kemudian Edoples untuk menyajikan materi pembelajaran interaktifnya, serta Edmodo ini sebagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya mencakup mengenai file-file produk dari aplikasi Edoples dan GeoGebra. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.